sebelum kita akan mengadakan press conference nantinya, dari Omar dulu. Sebagai apa, tanpa spoiler tentunya, tapi walaupun mereka udah tahu ceritanya, dari Noise, dan bisa menyampaikan. Selamat siang semuanya. Iya. Terima kasih untuk kehadirannya. Perkenalkan, saya Omar Daniel, di sini berperan sebagai Damar. Saya adalah suami dari Intan, kakak dari dua adik saya di kanan dan kiri ini. Kurang lebih tim saya jelaskan. Selamat siang semuanya. Nama aku Stamarino. Di sini aku berperan sebagai Bella, dan Bella ini adalah adik kedua dari Tiga Bersaudara. Halo, selamat siang semuanya. Aku Jeremy Burmans dan di film ini aku berperan sebagai Danan. Danan anak bungsu dari Tiga Bersaudara ini. Halo, saya Faiza. Saya berperan sebagai Sisi. Saya di sini sebagai sahabatnya Intan. Support sistemnya ya. Iya, Kita akan support bawa sistemnya. betul. Pokoknya nanti kan setelah udah nontonnya kita langsung go virus. Betul. Ini untuk disclaimer sedikit ya teman-teman media. Jadi teman-teman Publicis kan udah preview. Itu sumpah serapah dari ruangan preview tuh luar biasa. Seseru itu. Jadi aku juga nggak sabar nanti di waktu yang sudah kita tentukan teman-teman juga akan nonton duluan, teman-teman media. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Mbak Indah sama Bu Syalu. Mungkin aku ke Mbak Syalu dulu ya, Mbak Indah ya. VMS Studio kan selalu memberikan karya yang emosional tapi juga sensasional. Dan di satu sisi itu juga sangat relevan dan dekat dengan banyak orang. Relatability-nya itu kuat. Nah, terbaru ini ada film Keluarga Suami Adalah Hama. Di kali ini, apa sih Bu yang mau disuguhin ke penonton lewat sebuah film yang dari judulnya aja udah agak triggering ya? Kayak gimana gitu? Gimana Bu? Boleh diceritakan? Selamat siang semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke VMS. Untuk film ini, dari judulnya aja kan udah bisa lihat ya Bu. Tentang apa? Suami adalah hama. Kalau di sini message yang kita mau sampaikan itu pertama, of course, banyak yang bisa diskusi ya tentang cerita ini, tentang judul ini, tentang subjek ini. Dan di sini yang kita mau sampaikan itu memang it is always husband and wife against the world. Bukan suami melawan istri ya, tapi suami dan istri melawan dunia. Itu berjuang bersama. Main message kita tuh memang kayak gitu, tapi kalau seumpamanya saya ceramain ke kalian semua, oh kamu suami harus sama istri terus, kan nggak mungkin bakal di-accept. Makanya ini kita package-nya di dalam film. Kita IP-nya udah pada tahu dari Edge Force, karya Pak Aditya Santana. Itu kita merasa menarik banget IP-nya, makanya dibikin film, dibikinkan kepada layar lebar. Dengan hopes message ini bahwa kalau udah ada relationship ya, ada sudah menikah atau baru mau mulai pacaran, jangan ke pacaran dulu deh, kalau udah menikah gitu ya, itu suami dan istri asal bersatu apapun bisa dilawan. Nice. Nah, kalau saya cerita lebih banyak, itu tadi banyak orang pas Bu Nazira nanya kalau udah ada yang nonton atau belum, pada bilang belum kan. Kalau saya cerita lebih banyak, ntar akan spoiler, jadi jangan saya stop. Terima kasih. Terima kasih Bu Syalu. Oke, berarti at the end of the day, komunikasi atau pesan yang mau kita sampaikan ya itu dia tadi. Apapun yang dihadapi, as long as pasangan, mau itu suami dan istri, hadapi bersama, quote and quote, semua akan bisa handle. Ini kan seperti itu ya. Tapi ini bukan hanya kepada mertua atau Ya. keluarga masing-masing ya. Kalau ini saya udah pengalaman sendiri juga, saya sudah menikah sekarang udah 19 tahun. Menghadapi anak-anak sendiri pun suami dan istri harus bersatu. Gak boleh satu suara A, satu suara B. Betul sekali. Dicatat itu. Tip future. Itu aku sama suami banget karena aku biasanya good cup, dia bad cup. Jadi not to me, not for myself juga. Aku juga selalu Good cop. nontonin bad cop. Dia bad cup. Thank you sekali Bu Syalu. Nah, you as a woman, nanti juga aku akan nanya Mbak Indah. You as a woman, bagaimana perspektif Ibu tentang tokoh Raihanur di film ini? Kalau boleh di-share sedikit. Pertama aku mau disclaimer ya,
judul keluarga suami adalah hama, tapi keluarga suami saya itu baik banget. Iya. Itu nggak ada yang Nanti headline secara Anggi pribadi. Umbara keluarganya gitu. Itu bukannya secara pribadi ya, bukan dari personal experience. Tapi Raihanun di sini itu memang represent setiap wanita yang sudah menikah dan punya tanggung jawab. Karena di setiap pernikahan maupun dengan keluarga, maupun dengan suami, maupun dengan society sendiri, itu setiap wanita itu memang punya tanggung jawab. Dan Raihanun di sini itu memang represent kayak gitu. Gimana cara itu bekerja sama dengan suami, dengan sang pasangan. Tapi pesan ini bukan hanya untuk para wanita ya, laki-laki juga. Kalau di sini Omar itu perankan Damar. Dan di sini, saya takut ngomong, takut spoiler nih jadinya. Kalau gitu kita stop di sini. Kita stop di sini. Sudah cukup. Terima kasih Michelle. Jangan sabar kita karena memang tayangnya juga nggak lama lagi ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir sebelum nanti aku tanya sama yang lainnya. Why Anggi Umbara? Kenapa memilih bekerja sama dengan, nanti aku akan ke Mbak Ina juga, dengan Anggi Umbara di Project? Kenapa dengan Mas Anggi? Itu Mas Anggi punya kekuatan yang sangat unik banget yang saya lihat memang ada di beberapa sutradara di negara kita. Dan Mas Anggi itu salah satu yang paling kuat di sini ya, untuk mengungkit perasaan dari para pemain. Itu dia akan not give up sampai udah double the best banget. Ini pasti yang pemain-pemain saya ada di sini juga pasti udah tahu kalau masih belum perfect itu bakal take ulang sampai sudah dapat emosi yang dimaukan. Sampai belum ya ulang lagi. Omar di tengah-tengah cuma nunggu, senyumnya kecut ya, gitu ya. Paham dia Bu. Udah pada pengalaman sendiri ya. Thank you. Karena itu kita memilih dengan Mas Anggi Umbara. Yes. Nice, thank you Ibu Syalu. Boleh aku ke Mbak Ina. Ini kan menarik ya, film ini walaupun bersetting keluarga dan ada peran suami yang besar di situ yang diperankan oleh Omar Daniel, tapi memang kita mengangkat perempuan ya. Nah, dengan adanya dua produser selain Pak Tony, tapi ada dua produser perempuan dengan ada Mbak Ina di sini, Mbak Ina di sini, bagaimana Mbak Ina melihat pentingnya peran perempuan di dalam industrian perfilman? Selamat siang semua teman-teman, perkenalkan saya Mbak Indah dari Umbara Brothers Film. Menjawab pertanyaan Mbak Nazira tadi, pentingnya peran perempuan. Mungkin Mbak Nazira sendiri sini orang film tuh kelihatan ya, di media aja dia sangat berperan besar di media Indonesia. Jadi kalau saya bilang gender mau perempuan mau laki-laki semua punya peran di industri ini gitu loh. Hanya yang beda perspektifnya aja gitu. Mungkin dengan kehadirannya banyak perempuan di industri, mungkin perspektifnya jadi lebih besar, jadi lebih luas, sehingga sudut pandang perempuan melihat beberapa hal baik dari cerita, baik dari eksekusi itu lebih ikut masuk juga gitu ke industri sehingga menurut saya ya ini penting dan bisa membuat makin banyak, makin luas sih cerita-cerita, baik pekerja juga, banyak juga pekerja industri film perempuan. Yes. Selamat Hari Kartini by the way. Selamat Hari Kartini semua. Ya jadi ya itu sih menurut saya penting dan gender nggak jadi masalah dimanapun kita. Thank you Mbak Ina. Mbak Ina boleh cerita sedikit biar teman-teman makin nggak sabar. Boleh di-spill sedikit desain produksi atau persiapan apa desain produksinya lah film ini seperti apa? Kalau ngomongin persiapan sebenarnya jujur aja dari awal bahkan sebelum ini ada itu aku kebetulan bertemu langsung bersama Mas Aditya Sartana di Bali. Kebetulan aku langsung juga ngobrol sama beliau melihat bagaimana seriusnya dia membuat film, bahkan sebuah film pendek aja sebuah film pendek aja dia sangat serius gitu loh membuatnya. Saya rasa kita sebagai orang yang akan membawa ini ke layar lebar harus lebih proper, harus lebih siap gitu loh ya. Anggi juga memperhatikan detail-detail, tapi Anggi selalu bilang dari awal ke saya bahwa aku maunya realistis ya. Aku mau ini terasa tetap dekat dan tetap nggak usah misalnya kita pengen menjangkau kebanyakan masyarakat Indonesia gitu. Jadi jangan sok dimewah-mewahkan, pengennya semuanya realistis aja gitu. Jadi semua kita desain pasti dipikirkan seperti apa, banyak koreksi juga ketika di lapangan gitu loh sehingga mencapai
gambar yang masih banyak lah, mungkin teman-teman di set juga ngerasain tunggu dulu ya, kita masih koreksi gambar, koreksi beberapa set biar lebih bagus gitu. Jadi ya kalau ngomongin desain produksi ya lumayan memakan waktu dan insya Allah nanti hasilnya sesuai sama yang teman-teman harapkan lah juga gitu. Dan dekat sama mereka. Betul, yang dekat sama masyarakat kita. Thank you banyak. Oke, kita ke Omar. Sebagai damar. Ya. Omar sebagai damar. Memerankan suami yang kayaknya berat ya beban hidupnya. Apa sih yang paling menarik saat kamu mengeksplorasi karakter kamu di film ini? Yang paling menarik adalah karena saya belum pernah mengalaminya, tapi saya harus merasakan itu tanpa perlu mengalami. Dan itu melalui proses yang cukup panjang selain workshop, reading dan lain-lain, tapi pastinya survei juga ya. Karena kebetulan saya anak terakhir dari empat bersaudara dan kebetulan kakak saya perempuan semua, mereka semua juga sudah menikah. Jadi bukan hal yang sulit untuk saya mendapatkan berbagai cerita, curhatan, gambaran mengenai kehidupan rumah tangga. Pastinya nanya-nanya sama mereka tentang hubungan mereka dengan mertuanya masing-masing, problematika mereka, terus juga teman terdekat saya juga sudah banyak yang sudah menikah, dan di situ juga saya mendapatkan banyak informasi tentang mengumpulkan bagaimana mendapatkan beban seorang kepala keluarga di tengah harus memihak antara istri dan juga ibunya gitu. Jadi mungkin lebih ke itu sih poin terberatnya. Oke. Jadi observasi juga sekitar ya, Pasti, dan mereka yang harus. lebih terdekat dengan kamu. Ya. Oke, sebelum kita lanjutin, aku mau mengundang Mas Anggi Umbara. Pakai sedikit, silakan Mas Anggi. Baru mulai kita lagi ngobrol-ngobrol nih, tadi udah ke Bu Syalu, udah ke Mbak Indah, sekarang nanti ke kamu ya. Oke, Omar, how was it shooting sama Rayhan? Karena kalau aku ya, kalau ditanya salah satu pemeran wanita yang kuat itu kayak on top of mind tuh, mau nggak mau ya. Yang Putri udah pasti, nanti kan di sini guys. Aduh, gue kagak banget. Daripada nanti gue di WhatsApp sama Chico Jericho, gitu bu, gitu kan. Putri udah, tapi kan ini Rayhan kalau buat drama itu kayak on top of mind ya, it's her gitu. Nah, buat Omar gimana berproses sama Rayhan? Kita gosipin aja karena nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Jujur nervous banget dan kaget waktu dikabarin pertama kali Rayhanon menjadi lawan main saya gitu. Dan waktu itu posisi kebetulan lagi nggak di Indonesia, saya lagi tidur sama mama saya, terus nggak bisa tidur, udah 2 hari nggak bisa tidur gitu, kayak mau tidur tuh kayak gelisah. Terus mama kayak, kenapa sih kamu? Iya mama tau nggak lawan mainnya siapa? Siapa? Rayhanon. Ya kamu kenapa kayak orang baru pertama kali syuting? Mah enggak, ini Rayhanon. Kayak starstruck gitu, kita juga adore dia sekali dan saya juga nonton karya-karyanya, jadi sebuah kebanggaan, penghormatan dan pacuan saya untuk bisa semangat terus belajar untuk bisa berakting bareng sama Rayhan. Berarti nggak sabar ya. Mesti dilihat sih chemistry mereka di dalam film ini. Chef's kiss pokoknya. Sebelum aku ke Mas Anggi nih, dirimu secara fisik, karena kan kita udah tahu lah bagi tadi yang nonton sih belum banyak Mas Anggi. Ternyata belum nonton di Noise, cuman apakah ada secara fisik yang kamu ubah untuk memperlihatkan suami penuh beban? Kayak beban berat badan atau apa? Ada nggak? Kalau secara fisik sih hampir nggak ada ya, cuman mungkin brewok aja biar lebih kelihatan mature. Selain itu mungkin beban seorang laki-laki dewasa atau suami itu identik dengan merokok kali ya. Dan di adegan ini akan banyak sekali adegan merokoknya. Kebetulan saya bukan perokok, jadi di sini saya belajar merokok lumayan panjang, kayak hampir 2 bulan dari sebelum kita reading pun udah mulai kayak harus lulus nih, gimana caranya bikin rokok yang lulus dan lain-lain. Jadi sebuah proses yang menyenangkan dan tentunya dibantu juga sama Sam. Nice. Okay. By the way, kamu juga nggak perokok biasa, cuman kamu rokoknya bagus. Pes to test. Aku sebagai bekas mantan perokok, pes to test. Jawab. Disclaimer ya, bukannya kita lagi sarankan orang-orang Bukan. ya. Tapi kalau lihat laki-laki udah merokok sendirian, Pasti Ya. udah saran. Berat ya bebannya. Udah diganggu. Nah, sekarang kita balik nih ke Mas Anggi karena udah sampai sini. Terima kasih Mas Anggi. Pastinya lagi sibuk sekali untuk mempersiapkan post film kita ini. Iya kan? Nah, tadi sempat ngobrol. Ini kan sebuah film pendek di Noise yang sangat fenomenal dengan more than 200 juta views. Dan sampai sekarang pun masih banyak yang menonton gitu kan. Nah, tadi udah dari Bu Syalu, dari Mbak Indah juga, dari Mas Anggi sendiri bagaimana your own takeaway ketika dapat si project ini dan akhirnya karena dirimu kan sangat terkenal banget dengan drama.
ketawa gitu sih, jangan gitu dong. By the way, kita berdua teman IKJ loh. Jadi ini agak awkward ya, aku kayak sosok proper gitu sama Mas Anggi. Nah, bagaimana kau mempunyai visi ketika si judul ini yang udah fenomenal di tangan gitu kan, kayak oh nanti gue bikinnya kayak gini, atau wah apa yang terjadi di benak seorang Anggi Mbak? Jadi emang awalnya kan gue dari dulu pengen banget bikin film tentang Sandwich Generation. Emang dan karena itu sangat relate di kehidupan gue ya, secara pribadi sih. Terus sama Ida dulu ngobrol-ngobrol banyak wacana ini itu. Ada ketemu Luciano dan Pak Tony di PMS, lalu kita sepakat bikin bareng nih dari IP ini. Terus begitu IP yang udah kita dapetin, ya sangat pas ngobrol dengan Aditya Santana gitu ya, kita 2 hari kita ngobrol di Bali gitu, membahas tentang IP ini. Itu bener-bener yang ini relate banget, ini sih gua banget nih, ini gua banget, ini gua banget nih. Jadi kayak Elemen gue nih. iya, jadi yang udah nggak asing sih. Jadi makanya gua ya akhirnya kan gua juga nulis di versi layar lebarnya, ya bener-bener rasa dari first shooter gitu. Maksudnya bener-bener kacamata orang pertama itu ngalamin oh ini kejadian di gue. Jadi sangat relate banget ya. Jadi mungkin the most relate film that I've done these days ya so far. Ya sangat relate dengan kehidupan gue yang dengan 6 kakak dan 19 ponakan ini. Wah, sama bikinnya satu ponakan 16 kakak. Ponakan terus. Iya. Oke, berarti temanya sangat dekat ya? Sangat dekat dengan gue, dengan keluarga gue, dengan sekeliling gue, banget teman-teman gue. Jadi emang isu ini sangat penting untuk diangkat, untuk kita tahu, untuk kita aware gitu ya, bahwa kondisi itu ada gitu. Iya. Dan kita bisa merasakan, tapi banyak yang nggak bisa mengatakan, banyak yang nggak bisa mengungkapkan, banyak yang nggak bisa speak up, banyak yang nggak bisa cerita, mendapatkan support dari yang ini. Jadi yang ini harus diangkat sih, ngomongkan biar kita semua aware, sadar, punya lebih baik dari sesama keluarga, sesama teman, dan bisa ya itulah ngasih simpati lebih lah, ngasih empati lebih ke pasangan dan keluarga. pasangan sekeliling kita kali bukan kita. Ya, thank you Mas Anggi. Nah, teman-teman mungkin disclaimer ya, bukan berarti Mas Anggi ada apa-apa sama mertua ya. Tapi Istri gue orang. Waduh. Keluarga suami. Keluarga suami benar. Tapi maksudnya yang aku suka banget dari perkataan tadi barusan adalah this is a universal issue. Yes. Masalah gini, bukan berarti semua keluarga, ya alhamdulillah aku juga mengalami ya. Cuman pasti ketika komunikasi itu dan rasa apresiasi itu somehow hilang dalam pasangan, dalam keluarga, itulah yang mau kita ingatkan lagi ya. Nggak hilang sih, tersesat aja. Tersesat, iya. Kita cuma mencari Kita jalan. kayak balikin lagi ya. Jadi walaupun ini tentang keluarga suami dan lama, tapi the message atau umbrella pesan itu luas banget gitu. Soal buat komunikasi, keterbukaan, apresiasi dan rasa menghargai ya. Dan bahwa tadi Bu Syarul juga bilang, ya beban keluarga itu dibagi bersama-sama gitu intinya. Oke. Nah, sebelum aku ke pemain yang lain, aku udah nonton ya. Ini kan satu bisnis yang mengumpat. Kita di puasa nanti satu puasa ya, batal semua gitu. Jujur ada yang hijab dari suaranya tidak puasa gitu ya. Seheboh itu teman-teman. Jadi seru. Berarti kan kita walaupun kita nontonnya masih telanjang mata ya, belum ada musik, belum ada scoring, segala macam, belum mixing. Tapi kita udah terombang-ambing dan termix banget nih drama dan emosinya. Bagaimana Mas Anggi mengemas itu semua dan membuatnya balance? Karena there's a thin line between, aku nggak mau pakai kata eksploitatif ya karena itu dengan such a bad word, tapi bagaimana mengabsorb kejadian nyata di sekitar kita dan dramanya dapat, tapi in such a balance atau keseimbangan yang pas sehingga orang juga nontonnya triggering tapi nyaman. And you did that gitu. Gimana formulasinya Mas Anggi bisa begitu? Pertama sih dengan itu merefleksikan semua ke diri gue. Oke. Jadi manusia kan fungsinya juga sebagai refleksi gitu. Kita merefleksikan apa yang terjadi di lingkungan kita refleksikan balik, semoga itu menjadi pantulan yang positif gitu. Nah itu merefleksikan ke diri kita, dan gue nyari nih the thin line itu, garis-garis tipisnya itu jangan sampai terlewati gitu. Nah itu yang sangat krusial sih, butuh
ngobrol sama diri sendiri juga, betul ngobrol sama pasangan, betul ngobrol sama teman-teman yang lain gitu kan. Jadi garis-garis tipis yang irisan-irisan ini yang harus dijaga lah. Nah itu yang paling penting sih, apalagi begitu udah masuk ke ranah ya orang tua, terus orang tua yang jadi mertua gitu kan, atau pasangan, terus yang masalah prioritas, masalah tadi apresiasi, masalah dibalik lagi ke masalah mungkin agama atau kulturnya mereka seperti apa, itu tipis banget sih garis-garisnya. Itu yang harus dijaga, dan menurut gua itu yang menarik karena setipis itu bisa merubah sudut pandang sebegitu besar. Yes. Jadi ya itu gimana memaksimalkan gua ini sebagai manusia menjadi refleksi yang terbaik aja sih. Mantap banget jawabannya. Kalau kakak Green dijawab pos langsung naik lainnya. Bukannya Anggi mbak punya masalah, bukan ya? Anggi adalah cermin. Anggi adalah cermin. Please banget sih Anggi Anggi. cermin mbak. Cermin mbak. Oke, sekarang aku ke Sita dan ke Jeremy. Gimana ya, aku mau interview mereka, tapi nggak mau spoiler ya. Aku pingin semua teman-teman merasakan sendiri kekesalan aku pada mereka sebenarnya. Oke gini. Tanpa kita spoil too much, karena nanti akan ada press con kan sebentar lagi ya, di tanggal 28 ya teman-teman ya? Betul. Ya betul, 28 kan? Ya, jadi mungkin gini aja. Bagaimana proses kalian berdua mendalami karakter di film ini, gitu, apakah ada samanya atau tidaknya, dan bagaimana membangun chemistry, karena pada saat kita nonton kan musik rasa kita masuk ke keluarga ini gitu ya. In order keluarga ini bisa saling mencobak-cabik atau heated up gitu atau panas, kita kan juga mesti believe dulu nih mereka punya rasa kekeluargaan itu. Dari kalian berdua boleh Sita dulu. Kalau Sita sih jujur agak susah karena Sita tuh nggak pernah meranin yang jadi jahat-jahat. Betul. Jadi kayak maksudnya tuh kayak gimana caranya Sita nge-deliver biar mereka tuh percaya kalau Sita tuh bener-bener nyebelin itu. Soalnya kan biasanya tuh dapat karakter tuh pasti menye-menye atau pasti karakter yang selalu ditindas gitu kan. Terus dapat karakter yang harus menindas orang, itu saya harus malah ngelihat beberapa project saya sebelumnya. Saya pengen lihat gimana muka mereka sekolah. Iya kayak gitu, dan saya juga nanya country segala macam kan. Saya gimana ya, saya di sini harus jadi orang yang jahat gitu kan. Iya nyebelin gitu kan. Terus habis itu Kak Putri bilang, ya udah coba aja yang kamu biasa lakuin ke Suri atau ke Putri itu aja yang kamu jalan-jalan. Terus aku kayak, oh boleh, tapi paling aku lebih kayak naikin dikit sih sebenarnya. Tapi aku nggak mau kelihatan terlalu jahat sebenarnya karena nggak boleh kan. Jadi biar just full nyebelin aja. Itu sih yang paling aku susahin sebenarnya. That's good. Makasih ya. Menurut aku itu berita yang menarik juga tuh kamu latihannya sama Suri. Iya. Aku ngebayangin Suri cantik, lucu, kecil gitu jadi gitu kan. Iya. Gitu. Tante macam apa ini ya? Kalau misalnya ada tabloid nyata mah itu ada apa namanya, infotainment nggak direkin ya gitu ya. Oke, Jeremy, ini juga kamu kan adik manis ya sama Aurel ya. Kamu gimana? Apakah nanya kakak juga apa gimana? Kalau aku kan kebetulan aku di sini berperannya sebagai anak bungsu. Iya, yang green flag banget ya. Green flag Wih, green flag banget guys. Dan kebetulan aku di kehidupan nyata pun aku menjadi anak bungsu. Ya. Jadi mungkin aku bisa sedikit relate, tapi semoga nggak ngambil bagian itunya ya. Terus kalau bagian kayak rasa sok taunya itu kan bisa diambil dari sekitar kita. Pasti kita tahu lah ada satu atau dua orang yang punya sifat agak sok tahu. Nah itu kita bisa kok dia kalau ngomong kayak gini. Terus kalau masalah pendalaman peran mungkin lebih ke di saat proses reading ya. Kita ngomongin kita mau bentuk karakter seperti apa segala macam. Nice. Aku baru sadar loh, both Jeremy sama Sita dua-duanya adik ini ya, adik bungsu dari Aurel dan juga Putri. Kakak-kakak yang manis-manis introvert. Gila, introvert banget, aku tahu banget mereka. Thank you, bagus banget Jer. Nah sekarang ke Virus, support system. Nah ini teman-teman kan belum lihat apa-apa nih, ya kecuali teaser trailer yang kita udah keluarin ya Mas Andi ya. Kak Virus kan sekarang kayak comeback lagi nih. Boleh ceritain nggak sih prosesnya? Kenapa memilih muncul lagi dan ada di film ini, dan how you are sebagai karakter yang sebagai support system yang Ya, balik lagi memang udah sekitar 6 tahun vakum. Terus akhirnya tiba-tiba kangen sama acting, terus kayak pengen balik lagi tapi pengennya di film gitu. Terus tiba-tiba pas lagi ngobrol-ngobrol juga sama Mas Anggi, kayak tiba-tiba
langsung kayak ditawarin gitu kan. Terus pas ngeliat pemain-pemainnya, terus bareng Hanun juga kayak gue pertama kali di film, terus tiba-tiba bareng sama si Hanun yang memang kita udah tahu filmnya. Aku juga salah satu orang-orang yang memang selalu nonton film Indonesia juga gitu, pecinta film, ngerasa happy, terus didukung juga, disupport sama suami sama anak juga gitu. Dan ada perbedaan sih di dalam acting film sama dulu kan aku di sinetron ya. Di sini tuh kayak lebih dari hati sih. Walaupun sebenarnya karakternya di sini aku sama di film ini beda jauh nih, makanya kayak banyak nanya juga sama Mas Anggi, Mas ini gue harus gimana nih biar gue dapet gitu. Dan memang ada beberapa hal yang bakal ngagetin sih gitu, adegan-adegan di situ dengan apa yang aku omongin gitu, takut spoiler ya gitu. Tapi yang jelas di luar dari dugaan ternyata bisa gitu pas dibantu sama Mas Anggi. Coba aku tebak, biasanya kamu lebih manis gitu ya Dibanding tegas. Iya, ada banyak kata-kata yang harus campur tuh, aduh kok susah banget. langsung astagfirullah Ayo campur belajar. langsung itu ngil gitu kan, astagfirullah gitu. Terus ada kata-kata yang aku harus belajar itu berkali-kali, mengucapnya harus sampai enak. Aduh. Nah itu yang aku nggak bisa, terus akhirnya lama-lama ya gue harus bisa gitu. Tapi disclaimer, setelah aku menontonnya kamu dapetin enak sekali. Mantap, tepuk tangan buat Jeremy juga Virus. Oke, teman-teman media, sekarang aku kasih waktunya, teman-teman boleh bertanya. Siapa yang mau duluan? Mas Glenn deh, boleh kamu perkenalkan diri aja deh, berdiri boleh. Halo, selamat siang. Saya Baby pertama dari Jawa Pos. Mau nanya ke Omar, Omar kan udah ada film pendeknya dan memang mulai banget. Nah, Omar sendiri apa sebenarnya harus responnya gimana? Lalu ketika acting kan memang karakternya udah ada ya. Gimana cara Omar untuk tetap stay into the original IP tapi juga eksplorasi sesuatu yang kerjaan Omar sebagai apa gitu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dari saya pribadi, memang dari awal kesepakatan kami dengan Mas Anggi juga bahwa memang ini sudah ada IP-nya, sudah ada film originalnya gitu, film pendeknya. Tapi kita nggak boleh kepatok hanya di situ aja gitu. Kita punya ranah yang begitu luas, kita punya area acting yang tidak terbatas untuk bisa eksplor dan membuat karakter ini sendiri. Jadi kita juga tetap develop karakter sendiri, kesepakatan juga antar pemain, kayak kira-kira kita pembawaannya akan gimana ya, latar belakangnya apa. Jadi kita hampir semuanya itu kita develop sendiri juga sih, walaupun kiblatnya tetap sama gitu ke arah sana. Cuman ya ini versi kami, ya karya versi kami. Pas pertama kali responnya Gimana sorry? Pas melihat pertama kali pendeknya? Film pendek ya? Bagus dan memang relatable sekali. Emosinya juga tersampaikan dengan baik gitu pada saat nonton pertama kali. Dengan begitu naturalnya, dan itu juga jadi PR buat kita juga untuk bisa bikin versi kita dengan versi terbaik versi kita. Tapi aku setuju itu. Ketika aku nonton juga kayak yang stand up tuh realnya sih. Iya kan? It's very nice. Iya, Makanya semakin mentah tuh semakin, makanya pendekatan tadi desain produksinya Mas Anggi works tuh, masih real. Menjawab Mas Glenn? Mas Glenn ini adalah salah satu senior di Jawa Pos loh, dia turun gunung sekarang. Nah, oke, next siapa berikutnya? Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada yang mau nanya? Silakan. Aku ke Mas Edoy dulu ya. Silakan Mas Edoy. Iya. Dari The Sorry, ini sambil live ya, nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, Edoy dari The Talkies. Nah, ini untuk cast yang masih single, ketika baca skenario-nya menemukan hal yang berumah tangga kayak gini ya gitu. Kira-kira poin-poin apa yang ditemuin di situ yang bikin kaget dan mungkin jadi mikir dua kali nanti kalau mau. Oke. Good question. Gimana? Mungkin kalau aku lebih ke ternyata rasa cuek itu tanpa kita sadari, walaupun kita nggak ada niatan buruk, itu lama-lama bisa bikin orang lain tersakiti. Itu sih yang aku sadari dari cerita ini. Kalau dari aku mungkin lebih ke ya boundaries dan komunikasi ya, cara penyampaian. Terkadang kita lupa tentang intonasi. Sebenarnya kata-katanya sama tapi intonasi berbeda aja bisa buat salah paham gitu. Tapi lagi-lagi kalau kita tarik mundur, intinya dari film ini kan sebenarnya mengedukasi, bukan nakut-nakutin untuk hati-hati ya, ntar kalau kawin akan seperti ini dan lain-lain. Jadi lebih ke itu sih, untuk kita mendapatkan banyak insight untuk lebih hati-hati dalam berucap dan berkomunikasi. Kalau Sita pas baca skripnya awalnya agak kaget ya, karena kayak aku pikir cuman kayak
cuma dicerita, tapi ternyata pas muncul teaser trailernya terus kayak bilang kayak iya lagi aku juga ngerasain hal yang sama. Terus aku mikir, hah kalian juga ngerasain kayak yang di film? Jadi kayak jujur kayak oh ternyata banyak orang juga yang ternyata kayak begitu. Jadi it's kind of sad actually. Jadi aku pas baca aku agak kaget sih dan sedih sebenarnya. Tapi tidak membuat kalian lalu tidak mau menikah kan? Enggak, Justru jadi wanti-wanti oke, ketika insya Allah wanita menikah tidak akan begini. Iya, gitu. semoga tidak begitu. Menjawab nggak Mas Edoy? Iya. Terima kasih. Ini yang minta-minta nih lagi, dia lagi. Mbak, silakan nama dan dari mana Mbak? Sani dari. Berdiri boleh Mbak biar kelihatan. Makasih sayang. Aku Sani dari Bangun IT. Aku mau nanya sama Mas Anggi. Ini kan mungkin biar nggak spoiler juga, di sinopsis sama di trailernya kan terlihat seperti dua orang sepasang gitu ya, tapi di mana kok kayaknya yang perempuannya kayak lebih berat atau korban. Nah sebenarnya nanti di film ini tuh perspektifnya dari mana sih? Apakah dari banyak lebih suaminya yang banyak berusaha, atau lebih banyak istrinya yang bertahan, atau perspektifnya lebih banyak mana? Mbak ini sih langsung spoiler nih Mbak. Jadi satu kalimat atau satu jumlah. Oke, setiap film kan pasti punya sudut pandangnya. Nah ini untuk film ini sudut pandang dibawa ke istrinya. Ya. Itu aja. Terus objek ya pasti ke dia melihat gimana dia melihat suaminya yang menjadi yaitu menjadi orang yang harus terhimpit antara dua generasi dan keluarga dan pasangan. Jadi sudut pandang dari istri, objeknya ya suami yang bereaksi terhadap apa yang terjadi di keluarga. Ya, clear ya? Ya bagus. Memang begitu. Yang lain yang belakang tuh yang TV kok diem aja. Nggak siap, dia nggak sabar doorstop. Ada yang mau dengerin nggak? Boleh dong. Sebutin nama dong Jack, sama dari mana? Dari tadi ya Jack? Tanya mungkin ke Sita kali ya. Kan tadi sebenarnya sempat bilang kayak masih pengen nikah gitu kan. Tapi film ini kan kayak menunjukkan marriage is scary gitu. Terus juga ada sound pending kalau itu jangan salah pasangan. Iya. Buat Sita sendiri sebenarnya belajar apa juga nih dari film ini yang jadi takeaway-nya Sita ketika menjadi mungkin jadi part of keluarga yang toxic gitu sendiri. Dan Sita ngeliatnya gimana sih kalau keluarga toxic itu seperti apa yang ikut mencampuri urusan rumah tangga mungkin anak atau anaknya? Jujur Sita puji Tuhannya dapat pasangan yang keluarganya aman-aman aja. Jadi sebenarnya kalau Sita lihat kalau dari perspektif Sita masih single terus kayak masih mencari laki-laki, menurut Sita belajar dari bukan maksudnya kalau single gitu. Dari perspektif film ini adalah cewek-cewek pinter cari pasangan, jangan cuma karena ganteng atau duit tok, tapi otak dan hati dan keluarga itu juga dilihat. Karena kalau itu nggak dilihat backgroundnya itu bisa nanti nikah kan seumur hidup ya, nanti yang ada seumur hidup lah kalian menderitanya gitu. Itu kalau keluarga yang oke nggak usah dinikahin. Kalau Sita sih nggak mau, jadi harus keluarganya. Tapi definisi oke-nya bukan materialistis. Oke bukan materialistis, lebih kayak ke menghargai nice person. Jangan. Aku bantu dia, aku takut banget bentar lagi aku ditelepon sama. Maksudnya gitu ya Sit ya? Ya, jadi kayak. Karena menikahi seseorang menikahi dia keluarganya. Ya itu dia. Nah. Itu dia. Terima kasih Mas Anggi. Thank you Jack Media Indonesia. Saya mau tambahin nambahin bisa lu. Kalau seumpamanya pun keluar lakinya udah let's say 10 di atas 10, 10 out of 10, perfect. Keluarganya mungkin 7 dari 10, tapi asal pasangan itu masih bisa menghargai Sita, bisa stand by Sita, itu langsung keluar. I'm totally fine. Jadi bukannya keluarga suaminya harus perfect ya, tapi ya saling menghargai. Tapi kalau misalnya cinta banget sih sama seorang cowok ya kan, tapi keluarganya tuh nggak oke banget. Nggak oke dalam artian apa nih? Ya nggak oke ke pasangan laki-laki atau ke Sitanya? Ke Sitanya. Oh Sita. Kayak menolak lah, kayak nggak setuju tapi gimana gitu. Tapi cinta banget ya sama suaminya. Suaminya Sita gimana ke Sita?
banget tuh. Love banget. Sita bakal nanya balik, what will you do? Apa yang bakal kamu lakuin? Karena ntar ujung-ujungnya pas kamu nikah, kamu jadi kepala keluarga, you have to know what you gonna do. Kalau kamu nggak tahu cuma mau kayak Damar, salah. Jadi emang harus tahu apa yang mau sih menurut kamu. Jadi asal bisa dapat support suami ya. berarti tergantung suaminya ya. Iya. Kayak besok kita mau nikah ya. Tapi sebelum kita nikah itu harus working dari Mas Anggi dulu. Mas Anggi oke, baru oke. Iya kan pas pengajian tiba-tiba ini sungkem nambah 1. Tiba-tiba bingung kenapa. Kalau bahasanya sih udah kenal Iya. sama ibunya juga semua udah kenal. Jadi oke lah. Nah, ngerinya kalau ntar kenapa mau bahasnya. Iya. Emang lagi kenapa? Enggak kenapa. Anjing, lucu banget. Mau jawab ya, cek ya. Terima kasih. Sama-sama. Silakan teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada mungkin aku nanya deh. Apa ya, nggak spoiler ya? Mungkin ada yang mau di-share nggak? Mas Andi atau di-share dulu lagi? Yang mau di-share. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Kira-kira? Kalau dari aku sih, tadi kan ditanya kepada Sita sama Jeremy ya, peran jahat. Kalau buat aku di sini nggak ada yang jahat, nggak ada yang jahat. Tapi memang yang adik-adik dari keluarga suami itu ada sense of entitlement. Yes. Jadi mereka merasa ya ini memang hak gue kok. So what kalau kakak gue kerja? Oke, bukan spoiler itu. Bukan spoiler, nggak apa-apa. So what kalau kakak gue kerja, cari duit, jadi tulang punggung keluarga. Memang itu hak gue kok, memang wajib kok dia. Tapi itu entitlement kan mengaruhi pasangan si kakak juga, si kakak iparnya, si yang diperankan oleh Raihan, dan itu di setiap keluarga juga ya. Kalau seumpamanya tadi si Jeremy bilang atau Omar yang bilang kalau kita katanya sama tapi intonasinya yang beda, itu bisa memang menyinggung kepada orang lain. Jadi kita memang semua kita itu harus hati-hati. Dan again, asal pasangan bisa saling support, that's the main thing, that's the main objective. So make sure ya. Yeah, sure, absolutely. Asal ya, jangan sampai enggak deh. Iya. Mas Anggi kita berdua deh ntar. Ya kalau aku mau nambahin hati-hati juga dalam judging a toxic family gitu. Jadi kadang mungkin apakah dia benar-benar toxic atau sudut pandang kita yang toxic. Yes. Jadi ada perbedaan di situ, jangan kita secara gamblang gampang menghakimi gitu. Semua orang pasti merasa paling benar. merasa paling benar, merasa paling tersakiti gitu. Jadi semua orang pasti punya masalah masing-masing, punya kehidupan masing-masing. Apakah as a person itu yang toxic yang memang gimana, atau memang sudut pandangnya aja nih yang harus dilempengin atau dipecah lagi, jadi nggak terlalu ignorance gitu, jadi satu dimensi aja. Harus memakai sepatu dia juga seperti supaya tahu gimana rasanya menjadi dia. Jadi sudut pandang sangat penting sih, dimana kita bisa tadi melihat diri kita dari kacamata orang lain. Tadi aku juga mau nambahin sesuatu, tapi and then aku langsung nangkep diriku, itu spoiler di jadi aku menahan. Tapi aku setuju banget di mana ya tidak ada yang jahat. Tidak ada yang jahat, dan I think yang tadi dari aku lanjutin dari Mas Anggi ya, communication harus ada. Memang kalau seumpamanya kita lihat, oh keluarganya toksik karena dia suruh gue ngepel gini. atau gue harus lakuin semuanya. Coba bicara dulu. Mungkin aja yang keluarga dari suami atau dari istri atau apa itu dia dari kecil tuh memang besarnya kayak gitu, nggak pernah melakukan hal-hal di rumah, dan sekarang kan jadi bingung nih mau ngomongnya Ya apa udah. ya stop deh. Tanggal 28 kita tambahin makanya lah aku lari ke Omar ya, Shalom izin. Aku lari ke Omar. Dari tadi kan aku nanya tentang perspektif Mbak Indah sama Bu Shalu, juga Sita dan Fairuz mengenai bagaimana melihat perempuan lah di film ini gitu ya. Kedua itu kita bahas. Omar sendiri memerankan Pak Damar, tanpa spoiler of course, bagaimana melihat sosok laki-laki atau apa yang kamu pelajari dari karakter Damar yang nantinya bisa kamu bawa ke depannya. Iya. Ini menurut aku berkaitan sekali dengan pola didik dan pola asuh orang tua gitu ya. Cuman yang terlihat di sini memang seperti
artinya kedekatan keluarga ini, terutama pola didik dari ibunya ke Damar itu memang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu akrab. Dan memang anak laki-laki pada dasarnya pasti kita sudah punya kesiapan untuk oke, one day akan jadi kepala keluarga, oke, akan menjadi tulang punggung keluarga gitu. Cuman masa itu datangnya kapan kita tidak akan pernah tahu. Ada yang datang lebih cepat dari waktu yang kita duga gitu. Dan di sini di awal cerita, spoiler nggak ya? Kayaknya enggak sih, nggak perlu ya. Nggak perlu. Oh yang awal cerita nggak apa-apa. Awal cerita nggak apa-apa deh, kayaknya udah ada di. Jadi memang pada awalnya dia rumah tangga yang baik-baik saja, dia bekerja juga hanya untuk istrinya, tapi tiba-tiba ayahnya meninggal dan dia harus mengemban beban sebesar itu gitu untuk menjadi tulang punggung untuk ibunya, adiknya, istrinya begitu. Jadi lebih ke situ sih sepertinya. Jadi emang seperti yang Bu Syalu bilang tadi juga, sebenarnya ini bukan situasi, bukan orangnya yang toksik, tapi lebih ke memang situasinya yang membuat kondisi tersebut menjadi sulit gitu sih. Mungkin aku nanya juga mau gimana beradu acting sama Raihan dengan tingkat intensitas yang tinggi dan emosi yang tinggi. How was it? Pastinya menyenangkan dan selalu eksploratif karena kita banyak banget ngobrol dari proses reading pun, dan Raihan juga sangat profesional, dia sangat terbuka untuk berkomunikasi. Kita kayak maunya seberapa ya gitu, dan pastinya disamakan juga dengan yang Mas Anggi harapkan tentang emosi kita mau setinggi apa, terus responnya baiknya gimana, dan sesuai atau tidak yang ada di skrip tersebut dengan yang sudah kita develop sendiri di luar dari skrip. Jadi semuanya dilakukan atas kesepakatan bersama, dan happy banget, enjoy banget pastinya. Dan intens banget. Intens banget. Hasilnya bagus sekali. Amin. Oke, Mas Anggi, aku mau nanya apa ya? Oh, ini film yang keberapa? Banyak sedikit nggak? Banyak lah ya? Banyak lah. Betul ya? Sepertinya atau kalau dia tuh jangan. Oke. Apa what makes this one different dan stand out buat kau? Selain ini personal. Yang ini nggak ada darah-darahan. Oke. Nggak ada darah. Kenapa ini spesial buat gua? Spesial karena deket banget sama gue. Relate banget sama hidup gua. Gua merasakan ini gimana terhimpit antara banyak situasi gitu. Dan emang sebenarnya yang gua pengen banget bikin dulu adalah drama gitu. Tapi karena yang datang adalah banyak komedi, horor, dan ya itu aja gitu kan. Dan akhirnya gua bisa membuat sebuah drama yang full drama banget. Ini berarti pertama kali dong yang drama banget, apa udah pernah? Ya sebelumnya pasti ada love story-nya. Iya. Ini yang keluarga. Ini yang family drama, ini baru family drama. Benar Mbak Indah? Betul, baru Setuju. Ya sebelumnya drama pasti romance. Iya. Ini benar-benar drama yang secara isu itu dekat, relate, dan penting untuk diangkat. Itu yang aku suka tuh, dan aku senang kalau ada yang tahu bahwasanya agensinya itu ada. Film ini mesti ada sekarang. Dan harus ada dan ada suaranya, ada statement yang harus kita suarakan. Mantap. Teman-teman aman? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin ada ya, boleh ya? Boleh dong, silakan. Masih ada waktu kita. Nah ini kan tadi Bubu bilang di noise-nya udah ditonton 200 juta. Nanti siang nonton 200 juta satu. Oke. Sebenarnya VMS sama Umbara Brothers nih akan ada nanti 200 orang yang udah nonton ini akan melakukan komparasi. Kira-kira udah ada persiapan apa, at least mentally gitu, ada persiapan apa untuk menghadapi komparasi dari orang yang udah nonton ini? Good question. Mungkin Kak Anggi habis itu Kak Busha. Persiapan mungkin melapangkan hati aja sih. Bilang banyak doa. Siapin mental. Udah biasa ya gitu. Iya, udah biasa ya. Dari apa-apa, jadi udah ya pertama sih ya sabar dan ikhlas pasti ya. Ya maksudnya pasti kita bikin sesuatu dengan semua konsekuensinya kan. Ya. Itu udah kita siapin dari awal sih, bahwa akan ada komparasi, akan ada yang suka, akan ada yang nggak suka, itu it's a common thing lah, biasa terjadi gitu. Kita prioritasnya sih nggak ke sana, fokusnya nggak ke sana, fokusnya kita yang make the best out of it aja sih. Yes. Nicely put. Thank you Mas Anggi. Misalnya mau tambahin? Kalau dari kita sih memang banyak berdoa ya, karena kita juga tahu bahwa banyak akan ada yang compare, ada yang akan bilang oh yang short film yang lebih bagus, oh enggak ini yang lebih bagus. Tapi ya kalau bikin sesuatu ya harus siap untuk semua. Dan kita bukannya dari yang short film yang kita membuat itu
sedikit lebih luas, karakternya kita lebih mendalami karena itu memang short film. Ini kan untuk layar lebar, jadi lebih dari 1 jam. Berapa sih Mas? 1 jam 1 jam 56 1 jam 56 menit. Itu short film. Jadi di sini pasti akan lebih digarap situasinya, masalahnya, lebih kita explore. Itu aja. Secara media juga berbeda kan. Kalau film pendek kan strukturnya bisa sesuka mungkin. Kalau film panjang kan ada struktur, ethical structure-nya, ada ya itulah untuk maksimal segala macamnya, ada klimaksnya di mana, itu semua lo harus kepikiran dan backstory seperti apa, tiap karakter kedalaman seperti apa. Jadi emang harus istilahnya harus full terpenuhi gitu. Tapi kita sih nggak khawatir karena dari 200 juta view itu kan mungkin bisa dikalahin sama fansnya Omar. Kita berapa? 700 juta. Kita menang 700 juta kan? Baru yang sama kita bicara. Bagus jawabannya. Menjawab ya Mas Edo ya. Tapi memang buat aku pribadi IP atau sebuah cerita yang alih format seperti ini banyak juga yang alhamdulillah sukses gitu ya. Maksudnya aku juga yakin dengan kehebatan semua ensemble cast dan filmmakers di sini dan kolaborasi mereka yang sepenuh hati dengan niat yang baik, semua tuh ada jalurnya masing-masing. Sebelumnya tepuk tangan buat Pak Tony dong. Pak Tony lagi jaya banget nih si Anju, apa sih? Tumben dia kayak keluar gitu loh. Beda banget meeting. Tuh. Beda banget ya ini moodnya. Menjawab teman-teman semua? Oke, mungkin aku tutup aja. Mungkin dia mau tambahin closing statement, Mas Andi atau Michael, Mbak Indah dan yang lain. Omar, mau pantun? Ajak nonton kali ya? Yes, ya betul. Kita mau ajakin teman-teman semua untuk nonton film kami, film Keluarga Suami Adalah Hama. Nanti mulai tanggal 21 Mei 2026 di seluruh bioskop. Nontonnya di bioskop, jangan nonton di tempat bajakan. Terima kasih. Kita tutup dulu. Teman-teman jangan lupa nanti kita press con-nya di tanggal 28 April. Sampai lupa tanggal ya. Majuan boleh? Biar nutupin ini kali ya. Ya ngasih. Oke, sebentar. Ya bagus. Ya kita sini boleh. Nah, nice. Ya ke tengah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aman? Oke. Sini boleh 1. Ya Mbak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya makasih. Oke, terima kasih.